Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di sore hari ini kita dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala karena Allah senantiasa memberikan karunia dan mudah-mudahan tetap iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bergulirnya apa yang kita sampaikan dari Al-Qur'an, mudah-mudahan betul-betul aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita menjadi ahlul Quran. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Ayat selanjutnya yaitu ayat 220 dalam surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Fid dunya wal akhirah. Jadi awal kalimatnya ini berhubungan dengan apa yang di atasnya dan yang di bawahnya. Ini ayat semuanya memang tidak keluar daripada kehidupan dunia dan akhirat. Mau tidak mau, rela ataupun terpaksa. Bila mana manusia hidup di dunia tidak mengenal Tuhannya, tidak mengakui kitabullah sebagai pedoman hidupnya, manusia itu sengsara di dunia, di akhirat. Ada di dunia, di akhirat. Ada orang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ada orang hidup di dunia, hidup di akhirat. Ada sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Ini berbicara tentang masalah dunia dan akhirat. Sebelum kita meraih akhirat yang Allah janjikan berupa surga bagi kita yang beriman dan bertakwa kepada Allah, bersiap-siaplah di dalam menjalani syariat yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Karena isinya hidup bahagia dunia dan akhirat itu dengan takwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu sekalian. Semua manusia berbekal. Dan sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah untuk mencapai surga. Jadi kalau yang disuruh berbekal itu orang-orang yang beriman dan bertakwa dengan takwa kepada Allah, itu jalan yang paling pasti untuk membawa kita kepada surga Allah. Tetapi kalau orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, silakan mau apa saja, mau mengikuti siapa saja, ada apa-apa, tidak ada masalah. Allah tidak butuh dari mereka. Allah butuh kepada orang yang mau mengikuti jalannya, yang ingin menempuh bahagia dunia dan akhiratnya. Bila mana tidak, Allah tidak peduli. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Mau beriman silakan, yang baik imanmu, supaya aku memberikan pahala kepadamu apa yang kujanjikan kepadamu, bahagia dunia dan akhirat kamu dapatkan. Mau kafir silakan, karena aku akan menyiksa kamu di dunia dan juga di akhirat. Makanya dunia dan akhirat, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ya, kalau mau bersambung ya di sini sudah bersambungnya. Jadi kalau manusia itu mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, mau artinya meninggalkan apa yang Allah yang larang dari perbuatan judi dan khamr ataupun yang lainnya, di atasnya semua itu, ya, ke atas semua sampai Al-Fatihah, ya. Biar kamu berpikir
Apa yang Habib sampaikan itu dari awal surat Al-Fatihah sampai sekarang itu, ya untuk kehidupan kamu bahagia dunia dan akhirat. Keselamatan kita dunia akhirat, pedoman hidup kita dunia akhirat. Apa yang Allah janjikan kehidupan bahagia dunia akhirat pasti kamu dapatkan. Dan jangan kamu itu ragu dalam menyikapi. Bagaimana cara menyikapinya? Cara menyikapi hidup bahagia dunia akhirat, amalkan. Ketika kamu sudah tahu seharusnya kita bagaimana dengan Allah SWT sehingga hidup kita nyaman, itu harus tahu dulu. Bagaimana caranya nyaman, itu harus tahu. Bagaimana kita akan bahagia, mau bahagia, itu harus tahu caranya. Kalau tidak tahu caranya, masa bisa bahagia? Hidup ini tanpa Al-Quran tak akan bahagia. Walaupun dia kaya raya, walaupun dia punya pangkat jabatan, harta, kedudukan, dia tidak mungkin tidak bisa bahagia dengan serta-merta seperti itu. Tetapi kebahagiaan itu hanya bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Bukan di dunia saja, tapi di akhirat. Makanya ini tidak boleh berhenti wawunya. Fid dunya fid dunya wal akhirah. Kalau kamu mau bahagia di dunia, jangan cuma di dunia saja. Jangan kena pangkat jabatan, harta, kedudukan kamu merasa puas dengan apa yang Allah beri di dunia. Ada kalanya nanti harta, pangkat, jabatan itu akan dipentai pertanggungjawabannya sehingga kamu sengsara di akhirat bila mana kamu tidak sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Artinya kalau kamu ingin bahagia di dunia itu jangan sampai berhenti di dunia, tetapi kejarlah akhirat. Capailah dunia untuk selamat di akhirat. Capailah bahagia dunia untuk kendaraan kita menuju akhirat. Raihlah dunia itu pangkat, jabatan, harta, kedudukan, tetapi untuk kemaslahatan dunia akhirat. Bila mana tidak perlu. Karena hidup itu cukup makan, pakaian, sandang, pangan, sudah selesai. Pendidikan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai ridhanya dengan cara itu cukup sudah. Sama dengan orang yang mencari rezeki. Mencari rezeki itu kalau kita makan misalkan dalam satu hari 100.000 cukup dalam sekeluarga. Kalau kamu dapatkan 200 akan dikemanakan 100-nya itu. Kalau kamu dibuat foya-foya nanti akan ditanya sama Allah SWT. Ya, kelebihannya itu. Makanya jangan lebih-lebihan. Kalau kamu misalkan berlebih-lebihan dan lebihnya itu dimanfaatkan untuk kendaraannya kamu untuk menuju sukses dunia akhirat dengan bersedekah, dengan berinfak, dengan membantu anak yatim, membantu fukara, membantu janda-janda, itu tidak masalah. Boleh, silakan. Kalau lebih banyak, ya silakan, hampir habiskan itu untuk kemaslahatan akhirat. Jangan kamu artinya punya kekayaan tapi sedikit pun tidak dimanfaatkan untuk keakhiratan. Banyak uangnya tapi hanya dimakan berfoya-foya, ya, dan tidak ada kesempatan untuk diinfakkan di jalan Allah sehingga kehidupan di akhirat kamu lupakan. Buat apa dunia itu? Kalau kamu mati orang yang banyak duitnya itu punya uang triliunan, 500 triliun rupiah misalkan. Ya, yang dimakan berapa? Yang dipakai berapa? Rumahnya berapa? Mobilnya berapa? Yang dipakai satu, rumahnya satu, tempat tidurnya satu, bantalnya juga satu atau dua. Ya enggak? Kasurnya satu. Tidak mungkin punya kasur 1000 dipakai semuanya. Tidak mungkin punya mobil 100 dipakai semuanya. Tidak mungkin punya helikopter 100 dipakai semuanya. Satu saja dipakai. Akan dikemanakan yang lainnya itu? Itu dimintai nanti pertanggungjawabannya. Dari mana kamu punya banyak mobil-mobil itu, pesawat-pesawat itu, rumah-rumah itu, istana-istana itu, uang-uang itu? Dari mana kamu dapatkan dan akan dikemanakan itu uang? Ya, itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, itu yang dikhawatirkan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, tak ndelak selak tentang masalah dunia. Fid dunya wal akhirah. Karena kehidupan dunia itu hanya sementara saja. Orang yang sukses itu biasanya ketika umur sudah 40 ke atas. Kalau masalah keduniaan, ya 10 ke atas. 40 tahun ke atas. Itu udah, badan kita sudah mulai lemah. Ketika kaya, orang itu lemah. Bahkan orang yang ambisi untuk menjadi raja, untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi kaya raya, hidupnya berfoya-foya, itu ketika umur 40 ke atas. Padahal 40 ke atas itu sudah semak ke kuburan. Sudah semak ke mati, tapi yang ingin diraih pangkat, jabatan, harta, dan kedudukan. Tidak malu kepada Allah SWT yang mencipta dia, tidak dijadikan sakit,
diberikan kelebihan sama Allah SWT, masih seperti berpacu ya dalam mencari harta dan kedudukan di dunia. Nah, itu rugi. Nah, bagaimana di dunia fid dunya wal akhirah? Kalau kamu hidup di dunia itu bahagia dengan apa adanya, ya. Al-qanaatu malun la yanfat. Sifat menerima apa adanya dari Allah itu adalah harta yang tak pernah sirna. Kenapa? Mensyukuri apa adanya. Ya, seperti kita di sini, ya, merasa nyaman di sini, duduk bersama Habib di sini, belajar, mengkaji Al-Quran, mendengar Al-Quran. Mungkin saja karena kamu itu miskin. Andai kata kamu kaya, tidak mungkin duduk sama Habib. Ya, punya pekerjaan nyaman baik, tak kira datang boleh ke sini. Karena punya tak nyaman, dutung ke pin tidak. Sallallahu alaihi Muhammad. Kayak nggak ini tuh. Kalau kamu misalkan diberi oleh Allah SWT kekayaan, jangan lupa apa yang disampaikan Habib. Ya, kena melarat biar Habib, bersuaki nyingke. Iya enggak? Itu memang sifatnya manusia. Tidak terjadi kepada siapapun. Belum bisa terjadi kepada siapapun. Ya, itu ujian bagi kita. Kalau di dunia itu kamu meraih dunia untuk mencapai atau sebagai kendaraan kamu menuju akhirat, silakan cari dunia. Ya, jangan ketika kamu misalkan ketika miskin ya belajar, ketika kaya tidak mau belajar. Bahkan mengatakan saya tidak butuh dengan ulama, saya tidak butuh dengan Habib, saya tidak butuh dengan ngaji, saya tidak butuh dengan Islam. Islam apa itu namanya? Ada orang seperti itu? Banyak. Kenapa? Kaya dia. Merasa dianya cukup, merasa dia ada apa? Ada backing dan sebagainya dengan dunianya, pangkat, jabatan dan sebagainya. Saya tidak butuh dengan ulama, saya tidak butuh dengan Islam, saya tidak butuh dengan kiai, saya tidak butuh dengan Quran, saya tidak butuh dengan Islam. Yang bilang orang Islam. Perlu dipertanyakan Islamnya nih. Nah, itu katanya Ustaz. Jangan murtad kamu ketika kamu kaya, ketika kamu punya pangkat dan jabatan. Karena kemurtadan kamu itu dalam hal berbicara seperti ini membawa kamu ke jurang api neraka atau sengsara dunia akhir. Makanya di sini kita fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Kalau kamu bahagia di dunia, pastilah akan membawa kamu kebahagiaan di dunia itu kepada akhirat dengan ibadah kepada Allah. Jangan sampai kamu hidup di dunia tetapi kamu itu adalah ingkar kepada Allah, ingkar kepada kitabullah, tidak mau kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tidak menyembah hanya kepada Allah SWT. Di dunia hidup, tapi di akhirat tersiksa di neraka. Hidup, tidak mati. Kalau di dunia mati sementara. Umurnya manusia itu paling 60-70 tahun. Kalau sudah 60 masih ngos-ngosan untuk mengejar dunia, tinggal 10 tahun lagi. Ya, mati sudah, dead is dead. Pangkat terakhir bagi manusia di dalam kehidupan dunia. Kalau sudah nyawa sudah meraih kita, menjemput kita yang namanya ajal itu, memutuskan hubungan manusia hidup di dunia, maka kembali ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang merasa hidup pasti mati. Kalau sudah mati kembali kepada Allah. Kalau dia di dunianya baik akan masuk surga karena beriman keimanannya. Bila mana dia kafir akan dimasukkan ke neraka sebagai keadilan Allah Subhanahu wa taala karena tidak mensyukuri Islam. Sekarang ada orang itu, misalkan ada orang, saya tidak butuh Islam, saya tidak butuh ini, tidak butuh ini. Bunuh saja orang Islam, kan ada. Seperti yang di Sulawesi itu. Orang kafir menyatakan bunuh Islam. Ya, semuanya. Ya ngomong aja berani dia. Kalau didatangi sama polisi, didatangi sama orang tentara-tentara yang beriman bertakwa, dia ketakutan. Jadi ngomongnya hanya sok-sokan, ya enggak? Apa mereka tidak bisa berbuat seperti itu? Ya, kadang-kadang orang itu cuman bicaranya ya lantang, tapi nyalinya ya kecil. Ya, kalau didatangi seperti tikus masuk dalam minyak. Ya. Nah, ini fid dunya wal akhirat. Kalau kamu di dunia hidup bahagia, maka jadikan bahagia di akhirat juga, pikirkan. Ya. Jangan artinya di dunia berfoya-foya, mati ingin masuk surga, itu bukan mimpi itu. Ya. Tidak bisa jadi kenyataan.
Nyatanya orang yang hidup bahagia dunia dengan Allah SWT, dengan Nabi Muhammad SAW masuk surga. Ya, makanya Allah SWT itu memberikan suatu pedoman hidup bagi kita supaya kita mematuhi perintahnya Allah SWT, lurus kepada Allah SWT, jangan noleh-noleh. Karena bila mana menoleh akan sengsara, terbawa. Apabila kamu condong akan mengikuti dan sebagainya. Oleh karena itu petunjuk-petunjuk yang ada di dunia itu dapat sesat menyesatkan. Tetapi petunjuk Allah SWT lurus kepada keridaan Allah SWT. Oleh karena itu jangan noleh, jangan pro kepada orang-orang yang tidak punya andil di dalam dirinya membela agama Allah. Jangan diikuti. Siapapun aja orang. Tidak ada artinya. Nanti mereka kalau diikuti orang yang tidak butuh dengan Islam, tidak butuh dengan kiai itu, di akhirat, ya pengikut-pengikutnya tuh dibilang itu, oh kamu ini yang nyuruh saya ini begini. Oh, saya itu hanya menyuruh kamu. Kenapa kamu ikut saya? Ya, sekarang nafsi-nafsi saya saja sudah sengsara, apalagi mengikut kamu. Tidak tanggung jawab saya. Bu, kamu yang menyesatkan saya. Iya, bagaimana? Saya yang menyesatkan. Kenapa kamu ikut? Kenapa kamu tidak pakai akal? Itu pemimpin-pemimpin yang jelek seperti itu. Mau diikuti? Mereka tidak bertanggung jawab di akhirat. Di dunia saja tidak bertanggung jawab. Ikuti saya begini. Saya akan begini. Kalau diikuti, apa dapatnya kamu? Tidak dapat apa-apa kamu. Dibohongi semuanya. Fokuskan dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pikirkan manusia yang hanya ingin pangkat dan jabatan, kedudukan dan lain sebagainya. Tapi fokuslah, bawalah dirimu untuk selamat dunia sampai di akhirat dengan Al-Quran. Tanpa Al-Quran kamu tidak bisa selamat. Ya, mengikuti jalan yang lain tidak bisa. Jalan yang lain itu memporak-porandakan akidah kamu daripada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ya, fokuslah kepada Al-Quran. Jadi untunglah orang tanding ya. Boleh kita akan ngaji dah. Ya. Apalagi orang-orang yang punya pangkat jabatan, harta kedudukan, tidak mau ngaji. Mau apa ngaji? Tidak ada perlu. Ini menghalangi saya nih kalau ngaji. Ini haram. Mana yang halal? Sebab tidak tahu yang halal. Dari yang senangnya yang haram yang dihalangi sama Al-Quran, tidak mau dia dihalangi. Dan lain sebagainya. Oleh karena itu tidak perlu dipaksakan mereka untuk mengikuti Al-Quran. Iya. Di Islam yusrun, agama Islam itu mudah saja. Kalau tidak mau ya biarkan. Yang penting kita sampaikan, mau tidak mau urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dia. Jadi kalau di dunia mau bahagia, ikut Al-Quran. Mau sengsara ya keluar di Al-Quran. Yang memilih pedoman hidup selain Al-Quran, dia akan sengsara. Pasti sudah. Yang memilih Al-Quran, menjadikan Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul sebagai pimpinan, dan orang beriman yang beriman memimpin kita, dan kita mau memilih pemimpin yang beriman, itulah orang-orang yang selamat dunia akhirat. Di dunia yang selamat, di akhirat selamat.